masuk. Kuasa Tuhan saja yang dapat mengubah hati orang jahat, pulih orang kusta. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhanlah membasuh. Tak layaklah aku memohon berkat-Mu, syukurlah darah-Mu hapuskan dosaku. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhanlah membantu. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati kita sepanjang malam dalam tidur kita hingga bangun pagi ini dengan selamat. Asaji Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani hari ini tanggal 3 April hari Jumat 3 April tahun 2020. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 8, lanjutan dari yang kemarin. Hari ini membahas tulah yang kedua di Mesir, itu tentang katak. Saya baca Keluaran 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memenjati engkau, memenjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun segera berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan engkau bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi tulah kedua Tuhan berikan kepada Firaun, kepada Mesir, yaitu katak. Tuhan menyuruh Musa dan Harun pergi mendatangi Firaun dan berkata, izinkanlah bangsa Israel pergi dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi kalau tidak engkau izinkan, Tuhan akan berikan tulah berupa katak. Karena Firaun tidak mau mendengar, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya ke sungai-sungai, ke selokan, ke air. Bermuncullah katak begitu banyak di tanah Mesir, di istana Firaun, ke rumahnya, ke kamarnya, ke tempat tidurnya, bahkan ke tempat aduan rotinya, juga di rumah pejabat-pejabat kerajaan Mesir dan juga semua rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi? Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tapi besok harinya Firaun memanggil Musa, berdoalah kepada Tuhan
supaya katak itu pergi. Nah, besoknya Musa berdoa kepada Tuhan. Akhirnya matilah katak-katak itu, dan efeknya apa? Kembali efeknya lagi adalah berbau busuk di sekitar tanah Mesir, karena katak-katak itu mati di sekitar kerajaan Mesir. Apa yang terjadi? Firaun pun tetap mengeraskan hatinya dan mengeraskan kepalanya. Dia tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika katak-katak itu mati, mendatangkan bau busuk di negeri Mesir, dan di ladang dan di daerah manapun bertumpuk-tumpuk katak yang berbau busuk karena sudah mati. Tetapi Firaun tetap tidak bertobat, tidak mau berserah kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Ketika katak-katak itu sudah mati, dikumpulkan, bau bangkai di mana-mana, dan ujian itu, cobaan itu datang kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Tetapi Firaun dan semua pejabat-pejabat dan semua bangsa Mesir tidak ada yang bertobat, tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dan efeknya apa yang terjadi? Tuhan tetap memberikan hukuman kepada Firaun dan Mesir. Lalu Musa dan Harun keluar dan meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kegelagaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun tetap mengeraskan hatinya, mengeraskan pikirannya, tidak mau bertobat datang kepada Tuhan. Dan walaupun katak itu sudah disingkirkan, tetapi karena dengan matinya katak-katak itu di sekitar istana Firaun, di sekitar rumah-rumah orang Mesir, itu berbau busuk kepada seluruh negeri. Apa yang menjadi aplikasi daripada kita adalah, akhir zaman ini virus corona sudah melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Mari kita datang bertobat, semua umat-umat manusia ciptaan Tuhan. Ini ujian yang Tuhan berikan kepada kita di akhir zaman ini. Yesus segera akan datang, Isa Al-Masih akan datang yang kedua kali, membawa orang-orang percaya kepadanya ke surga dan membinasakan orang-orang jahat di neraka. Tuhan memberkati kita semua hari ini, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan memberikan penghiburan. Amin, haleluya.